Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita masuk pada bab 2 ya. Hari ini tema kita adalah norma dan keadilan. Sebelumnya mari berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mempelajari tentang norma dan keadilan. Di situ bisa dilihat ya, anak-anak, di situ ada beberapa siswa yang melintasi zebra cross. Nah, melintasi zebra cross itu termasuk mengikuti norma atau mentaati norma. Bayangkan kalau nanti menyeberang jalan dan tidak melewati zebra cross, nah, tentunya ada akibat tersendiri yang timbul ketika tidak melewati zebra cross, mungkin tertabrak atau dan sebagainya gitu ya. Itu merupakan bagian dari norma. Nah, di sini ada sebuah pepatah. Gini bunyinya seperti ini. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Maksudnya apa? Itu merupakan pepatah yang berasal dari Sumatera Barat. Pepatah tersebut menggambarkan dengan tepat kewajiban kita untuk mentaati aturan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi ada pepatah seperti ini ya tadi. Di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, kehidupan yang itu tujuannya apa? Untuk menciptakan kehidupan yang aman, tertib, tentram, dan damai seperti yang didambakan oleh semua orang gitu ya. Nah, sebagai warga negara kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa kita adalah bangsa yang besar. Nah, tapi kita tidak boleh seenaknya. Segala sesuatu itu ada norma dan aturannya. Ini adalah contoh. Ya, norma dalam kehidupan masyarakat. Di situ bisa anak-anak lihat ya. Ada gambaran pengendara motor yang melanggar jalur busway. Nah, pengendara motor itu kan ada jalurnya sendiri. Kemudian busway juga ada jalurnya sendiri. Ketika pengendara motor melewati atau berada pada jalurnya busway, itu juga merupakan pelanggaran norma gitu ya. Itu. Kemudian sejak kelahiran hingga akhir hayatnya manusia itu merupakan makhluk yang berkelompok, gitu ya. Bahkan Aristoteles, filosof dari Yunani, itu mengatakan bahwa manusia itu adalah zoon politikon. Maksudnya apa? Zoon politikon itu adalah manusia yang selalu hidup berkelompok. Artinya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri, gitu ya. Itu filsafat dari Aristoteles. Manusia pada dasarnya itu memiliki dua kedudukan, yakni sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Nah, oleh karena itu, dia akan tergabung dalam kelompok manusia yang memiliki keinginan dan harapan yang diwujudkan bersama-sama. Akan tetapi, manusia juga sebagai makhluk individu, artinya punya kepentingan dan keinginan sendiri. Nah, menurut Rospon ya, dalam masyarakat itu terdapat 3 kategori kepentingan. Ada kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Ingat-ingat anak-anak ya. Ada 3 kepentingan. 1. Kepentingan umum. 2. Kepentingan masyarakat. 3. Kepentingan pribadi. Nah, kepentingan umum itu adalah kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contohnya apa? Mempertahankan diri dari serangan negara lain. Itu adalah kepentingan umum. Yang kedua, kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Contohnya menjaga fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. Jadi kalau fasilitas publiknya dirusak, tentunya kan pemilik kepentingan umum itu atau negara itu juga akan bertindak. Nah, seperti itu ya. Ada kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat itu ada untuk keselamatan umum. Contohnya perlindungan hukum bagi keamanan dan ketertiban. Itu. Yang kedua, kepentingan masyarakat dalam jaminan lembaga sosial. Contohnya perlindungan lembaga perkawinan atau keluarga. Ada juga kepentingan masyarakat dalam kesusilaan, terus kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial, kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, dan juga ada kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual. Itu semuanya juga penting ya. Kemudian ada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu adalah kepentingan perlindungan terhadap fisik. Contohnya, orang mau berkehendak, berpendapat, berkeyakinan, beragama, terus mempunyai hak milik, itu adalah kepentingan pribadi. Kemudian kepentingan dalam rumah tangga. Contoh ada dalam perkawinan gitu ya. Terus kepentingan substansi, perlindungan harta benda, itu juga merupakan kepentingan pribadi. Jadi kepentingan itu ada 3, kepentingan umum yang dilindungi oleh negara, kepentingan masyarakat ya semuanya. Kemudian ada beberapa ragam ya, tadi kepentingan masyarakat, kemudian kepentingan pribadi, kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Nah,
semuanya itu ada dalam suatu tatanan gitu. Jadi 3 substansi tadi itu mempunyai tatanan tersendiri. Jadi yang satu punya tatanan sendiri, tidak boleh melanggar yang lain gitu ya. Contohnya tadi busway, jalur busway sendiri, jalur sepeda ya sepeda sendiri gitu ya. Dalam kehidupan masyarakat, perbedaan kepentingan dapat menimbulkan terjadinya perselisihan, perpecahan, bahkan menjurus ke arah terjadinya kekacauan. Nah, kalau seluruh kelompok masyarakat itu memiliki aturan, pasti nanti akan ada norma ya, norma yang mengatur hal tersebut. Bahkan ahli hukum bangsa Romawi mengatakan, bis societas ibius, artinya di mana ada masyarakat di situ ada hukum, di mana 2 orang maka hukum adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih. Jadi hukum itu adalah sesuatu yang wajib ada untuk mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih. Jadi hukum itu pasti ada ya. Ini adalah contohnya musyawarah adat. Musyawarah adat masyarakat ya. Jadi ini merupakan suatu musyawarah yang dilakukan untuk menentukan suatu aturan. Gitu. Norma itu atau aturan itu ada ketika terjadinya perkumpulan. Jadi entah nanti ada 2 orang gitu, 2 orang saja antara suami dan istri itu juga ada aturan gitu. Bahkan antara teman dan teman itu juga ada aturan. Aturannya bagaimana gitu ya. Jadi ketika terjadi kelompok, terjadi perkumpulan antara 2 orang saja itu sudah menimbulkan suatu aturan gitu ya. Macam-macam norma. Norma kesusilaan. Nah, ketika seorang berbohong, maka hatinya ya, suara dalam hatinya itu akan menyuarakan kebenaran. Nah, disitulah norma kesusilaan itu muncul. Norma kesusilaan itu apa? Peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu. Jadi norma kesusilaan itu berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Nah, kehadiran norma ini itu bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri. Tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya, suara hati nurani itu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi. Jadi gitu ya. Kalau kesusilaan itu seperti itu. Kemudian norma kesopanan. Maksud dari norma kesopanan itu adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu bersumber dari tata kehidupan atau budaya. Biasanya budaya ya. Budaya itu lebih menonjol dalam norma kesopanan. Contohnya ini kebiasaan ketika itu adalah contoh perilaku kesopanan peserta didik kepada guru. Lah itu normanya. Normanya seperti itu, adalah norma kesopanan antara murid dengan guru. Itu norma kesopanan gitu ya. Kemudian ada lagi norma agama. Norma agama itu sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Penganut agama meyakini bahwa yang diatur dalam norma agama berasal dari Tuhan. Kalau orang Islam berarti ibadahnya kemana? Ke masjid. Kalau orang Kristen kemana? Berarti ke gereja gitu juga. Orang Konghucu ke kelenteng ya gitu ya. Ada orang Buddha, Hindu, semuanya tuh mempunyai tempat sendiri-sendiri gitu. Nah, bahkan sudah dijelaskan pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang tidak beragama tentunya dilarang untuk tinggal di Indonesia. Karena apa? Negara Indonesia itu adalah negara religius, negara yang beragama, bukan negara komunis. Jadi kalau orang tidak beragama tentunya tidak diperkenankan untuk tinggal atau menetap di Indonesia. Gitu ya anak-anak ya. Nah, terus ada lagi norma hukum. Norma hukum itu sendiri itu ada sifatnya 2 ya. Bersifat perintah dan bersifat larangan. Jadi kalau bersifat perintah itu maksudnya bagaimana? Kalau ada aturan bahwa pengendara itu harus memiliki SIM. Nah, kalau tidak memiliki SIM, maka dikenakan denda paling banyak 1 juta atau dipidana kurungan selama 4 bulan. Itu perintah. Jadi harus ya memiliki SIM gitu. Kemudian bersifat larangan, melarang berbuat sesuatu. Contohnya apa? Balapan di jalan itu kan tidak diperbolehkan. Nanti ada pasal yang menjeratnya. Itu tertuang dalam pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi gitu ya. Semuanya itu sudah diundangkan dan sudah diaturkan.
Kenapa dia dibuat aturan atau norma seperti itu? Biar kehidupan itu berjalan dengan baik dan tidak terjadi suatu masalah gitu ya. Nah, untuk tugas anak-anak hari ini itu adalah ini, mencari informasi ya tentang norma. Apa itu norma? Satu ya, tugas yang pertama. Tugas yang kedua, tujuan norma. Kenapa diadakan norma? Norma itu tujuannya apa gitu ya. Yang ketiga, macam norma. Norma itu ada berapa? Disebutkan itu. Yang keempat, norma kesusilaan itu maksudnya apa? Atau Anda jelaskan contohnya norma kesusilaan. Kemudian yang kelima, norma kesopanan. Norma kesopanan itu bagaimana? Kemudian norma agama itu bagaimana? Contohnya seperti apa? Diterapkannya bagaimana? Kemudian norma hukum itu seperti apa dan penerapannya bagaimana? Atau contohnya itu bagaimana gitu ya. Ibu harap Anda tetap semangat dalam mengerjakan tugas, tetap jangan pantang menyerah ya. Tetap semangat dan jangan sampai menyerah untuk berusaha belajar gitu ya. Karena belajar itu sangat penting. Tetap patuhi protokol kesehatan dan Ibu tunggu tugas dari kalian semuanya. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan berarti nilainya tentu kosong gitu ya. Demikian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.